Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Yo, di video kali ini gue akan ngebahas skutik listrik yang lagi rame nih diperbincangkan teman-teman. Jadi skutik listrik ini dari pabrikan Garputala ya, yaitu Yamaha E01, yang berpenampilan dan kelengkapannya sudah sangat mendekati motor produksi massal. Maka sosok motor tersebut bisa langsung dikomparasikan dengan Honda PCX Electric yang pada dasarnya sudah pernah juga dirilis oleh PT Astra Honda Motor di awal tahun 2019 lalu. Penasaran kan mana yang lebih unggul antara Yamaha E01 dan Honda PCX Electric? Makanya skuy tonton terus videonya sampai habis supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Secara umum, bentuk modelnya sama-sama mengarah ke motor-motor ICE produksi massal yang telah lebih lama dikenal oleh publik. Honda PCX Electric jelas memiliki mimik bentuk dan tongkrongan yang PCX banget. Sementara itu untuk Yamaha E01, walaupun secara tampilan dan tongkrongannya ini mirip seperti NMAX, tapi bentuk fascia depannya banyak dipengaruhi oleh desain motorsport mereka, terutama oleh kehadiran sepasang lampu LED proyektor. Tapi yang sangat menarik adalah gimana Yamaha membedakan platform untuk posisi mesin motor listriknya. Si Yamaha E01 ini diletakkan di bagian tengah dari motor ya, dan disalurkan ke roda belakang via sebuah V-belt yang mirip mekanisme dari T-Max. Sementara motor PCX Electric diletakkan di bagian single swing arm belakang dari motor dan dihubungkan ke poros roda belakang via sistem gigi reduksi dengan rasio akhir 13.256. Desain penempatan motor listrik PCX Electric berada di daerah yang biasa menghadirkan box CVT pada skuter matic pada umumnya. Masih belum diketahui nih teman-teman perbedaan performa dan cost yang harus dihabiskan untuk masing-masing desain penyaluran tenaga ini. Tapi memang penyaluran via V-belt ke roda belakang yang dimounting pada Yamaha Controlled Filling Aluminium Die Casting Swing Arm terlihat lebih bergaya sporty dibandingkan sistem PCX Electric yang masih bergaya skuter matic banget. Yang membuat takjub adalah melihat bagaimana perbedaan 3 tahun pengembangan yang bisa menghasilkan mesin listrik Yamaha E01 dengan power output dan torsi yang luar biasa besar, yang tentunya akan berpotensi meninggalkan PCX Electric kalau bicara soal performanya. Yamaha E01 memiliki 3 mode ya, jadi ada E01 Power Mode yang bisa menghasilkan tenaga maksimal di angka 8,1 kW pada putaran mesin 5000 rpm dan torsi puncak di angka 30,2 Nm pada putaran mesin 1950 rpm. Nah, untuk yang mode standar, powernya bisa mencapai 8,1 kW pada putaran 5000 rpm juga. Tapi untuk torsinya lebih sedikit, di angka 24,5 Nm pada putaran mesin 1500 rpm. Dan untuk yang Eco mode, powernya mencapai 5,4 kW pada putaran mesin 4500 rpm. Ini lebih rendah dibandingkan dengan yang power mode dan standar mode ya. Tapi untuk torsinya juga turun nih, di angka 21,4 Nm pada putaran mesin 1500 rpm. Sedangkan untuk Honda PCX Electric memiliki power maksimum di angka 4,2 kW pada putaran mesin 5500 rpm. Dan torsi maksimal di angka 18 Nm pada putaran mesin 1500 rpm. Bisa teman-teman lihat dengan mode power dan standar, tenaga maksimum yang bisa diraih oleh Yamaha E01 di RPM motor listrik yang 500 rotasi lebih rendah per menit bisa melonjak hampir 2 kali lipat. Kalau soal torsi, Honda PCX Electric memperoleh torsi mesin yang secara umum angkanya 18 Nm lebih kecil dari Yamaha E01 yang di angka 21,4 sampai 30,2 Nm. Tapi diperoleh di putaran motor BLDC yang rendah. Perbedaan selanjutnya adalah di konsep baterai, di mana Honda PCX Electric dengan baterai High Energy Density Lithium Ion 96V-nya bisa dilepas pasang, plus di charge langsung di motor.
Berapa lama nih proses pengisian ulangnya? Dengan charging 2 buah baterai sekaligus yang ada di dalam motor butuh waktu 6 jam dari kapasitas baterai yang 0% ya. Kalau di charge di pusat isi ulang tegangan, maka butuh waktu selama 4 jam. Sementara itu untuk Yamaha E01 hanya menawarkan satu saran pengisian ulang daya baterai, yaitu onboard charging. Tapi begitu Yamaha mengembangkan dengan cara menghadirkan 3 opsi mode pengisian ulang daya baterai, yaitu selama 14 jam, menggunakan alat portable yang juga bisa dibawa-bawa berpergian. 5 jam charger mode normal, sampai yang tercepat itu hanya butuh 1 jam aja nih, yang nantinya akan terdapat di bengkel-bengkel resmi Yamaha. Di luar mesin, perbedaan development selama 3 tahun ini juga membuat Yamaha E01 menghadirkan fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan Honda PCX Electric. Kita bisa sebut aja beberapa fitur teknologi Yamaha E01 yang gak ada di PCX Electric, seperti fitur connected dengan GSM data onboard, dual channel anti-lock braking system, dan traction control. Nah, untuk harganya, si Yamaha YE01 ini belum diketahui nih teman-teman. Karena untuk berita-berita di sebelumnya gitu ya, si Yamaha E01 ini nanti akan disewakan, bukan diproduksi untuk publik gitu ya. Jadi disewakan ke perusahaan-perusahaan di angka 2,3 juta per bulan. Wah, lumayan juga ya. Jadi kemungkinan ya menurut gua untuk motor-motor listrik ini akan didistribusikan untuk ojek-ojek online. Nah, kalau untuk Honda PCX Electric, NJKB-nya aja itu tembus 120 jutaan nih teman-teman. So, menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman kira-kira berminat gak nih untuk meminangnya? Kalau kedua skutik ini rilis di publik ya, teman-teman lebih pilih si Yamaha E01 atau Honda PCX Electric? Silahkan berikan opininya di kolom komentar. Kalau untuk harga, perkiraan si Yamaha E01 ini akan di atas si Honda PCX Electric ya. Karena untuk fiturnya aja sudah kelihatan lebih canggih. Dan secara desain itu udah futuristik banget. Oke deh, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sama nyalain loncengnya juga, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.